iki lho. Diajar ya, masih diajar. Nah, ada dua sih. Iya. Nah, ternyata tahap ada nih. Nggih. Langsung. Oke, kembali. Ring branding kula ki Mbak HSNBF Tujuannya jemur nih, untuk pertahanan tubuhnya, terus menghangatkan, ya untuk tambah tenaga. Ya itu juga butuh sinar untuk menghilangkan putih-putih bulunya itu yang seperti ketombe agar cepat lepas. sejak kapan dijemur ini? Sejak umur 4 hari, karena ini umur 5 hari udah bisa berterbang. Jadi setelah dikasih makan pagi hari, Ya, jemur. sampai jam berapa ini jemurnya? Sampai 1 jam lah. 1 jam. Tertarik dengan breeding cucak hijau karena di Indonesia belum pernah ada yang sukses atau bisa membreedingkan cucak hijau. Jadi saya merasa ingin mencoba. Alhamdulillah ada hasil. Mula ternak cucak hijau berawal dari ternak murai batu tahun 2015 itu ada kegagalan 3 kali di murai batu. Setelah itu murai batu dipoligami dengan pejantan 1, betina 15. Alhamdulillah berhasil dengan menghasilkan anakan sebanyak 43 anakan. Setelah itu baru branding cucak hijau baru 1 tahun, karena keadaan cucak hijaunya sudah nggak ada yang bawa ke lapangan. Cara penjodohannya dirapatkan, Nggih. ditempel dulu, baru setelah itu 3 hari baru bisa dimasukkan. Setelah rukun, Ciri-cirinya selalu rukun. tidur bersamaan. Penting masa penjodohan agar supaya betinanya, ketika betinanya gerainya tinggi, kita turunkan dengan buah pepaya. Dengan buah pepaya, dan untuk menstabilkan jika ininya kondisinya belum bagus, kondisi birainya. Untuk pepaya. Ya, makan pepaya agar ntar kestabilan kedodonya bagus, baru bisa ditempel secara satu sangkar. Ini masa masukkan ke kandang Ya, besar. kandang besar langsung dimasukkan. Nah, dimasukkan kira-kira aman, baru dibuka. Kandang ini bekas murai. Murai batu. Ukurannya 1 meter kali 2 meter, tinggi 2 meter. tetap cocok untuk cak hijau juga ya. Ya, bisa juga untuk branding cucak hijau. Karena Dibangun untuk kandang cucak hijau, cucak cungkok, dan murai batu. Dari MMP sendiri sangat senang ya, alhamdulillah, bangga pastinya, dan sangat mendukung keberhasilan dari breeding Pak Hasan, yang bisa dikatakan dari teman-teman kicau, terutama cucak hijau ini sangat mustahil untuk diternak. Ternyata anggota saya, Bapak Hasan, dengan bukti nyata bisa menangkar cucak hijau dengan eksperimen selama 1 tahun, dengan kegagalan tentunya, cuma dengan semangat ya alhamdulillah terlahirlah trotol
2 ini dari hasil tangkaran beliau. MMS sendiri sangat-sangat mendukung dalam hal ini, termasuk pemasangan ring MMS juga di cicak ijo. Kita prioritaskan juga karena ini sangat langka. Kenapa nggak kita dukung atau kita tolak? Pasti kita dukung. Karena ini momen-momen yang sangat langka di Nusantara. Terutama untuk kelanjutan kelestarian juga burung cicak ijo yang selama ini sering ditangkap di alam liar. Dengan adanya keberhasilan ini bisa membangkitkan semangat teman-teman untuk juga ikut breeding cicak ijo. Tentunya bisa saling sharing dengan Pak Hasan yang sudah berhasil, orangnya juga terbuka. Kedepannya harapan saya juga harapan MMS sukses di penangkaran murai batu, juga sukses di penangkaran burung cicak ijo dan burung-burung lainnya juga. MMS sangat mendukung observasi penangkaran pelestarian burung-burung di Indonesia, terutama burung-burung yang dilombakan. Jadi saya juga ingin ada dukungan dari pemerintah, terutama pihak BKSDA, teman-teman media, kemudian para penyelenggara EO lomba, setidaknya ada perhatian mengenai penangkaran cicak ijo yang sudah berhasil ini. Setidaknya dari anggota-anggota yang ingin melestarikan cicak ijo mohon dukungannya. Apa yang dikeluarkan untuk MMS? Jadi dari MMS sendiri dengan kesepakatan forum waktu Kopdar Akbar kita dari semua pengurus dan anggota, MMS mengeluarkan 2 sertifikat. Salah satunya sertifikat buat trotol seperti ini ringnya. Jadi semua trotol dari breeding MMS termasuk cicak ijo ini akan mendapatkan sertifikat. Bahasanya ini menandakan hasil breeder anggota kita. Kemudian dari breeder sendiri kita kasih dari MMS itu sertifikat kandang. Bahwasanya kandang tersebut juga sudah dalam pantauan MMS mendapat izin. Jadi kita pantau, kita lihat sendiri, baru kita kasih sertifikat, bukan abal-abal. Tujuan utamanya, jadi semua trotol nanti yang keluar, yang tercipta di MMS, mempunyai legalitas, termasuk kayak KTP. Asal-usulnya jelas, dari peternaknya siapa, yang jelas double ring MMS dan breedernya sendiri. Kelas MMS sudah mulai tahun 2015. Awal mulanya itu hanya 15 orang, kemudian setelah berjalannya waktu kita fullin 1 kelas, termasuk Piala Raja 2018, 2019 juga Piala Raja, insya Allah 2020 ini akan kita berangkat juga. Nah, kedepannya dengan adanya trotol ring MMS, kedepannya akan kita membuka kelas khusus ring MMS. Kelas khusus ring MMS yang isinya nanti pesertanya trotol hasil breeding para breeder MMS. Penangkaran satwa TSK, kemudian pengawasan burung-burung yang masuk dari pelabuhan, dari bandara. Jadi itu yang salah satu tugas kita. Makanya kami sangat berterima kasih karena terus terang anggota kami itu sangat terbatas. Nah, kalau misalnya dari jenengan, dari komunitas itu istilahnya mau ada istilahnya sudah nyambung ya tinggal kita nanti kita lebih solidkan lagi kira-kira apa yang bisa kita bantu, jenengan bisa ketok tularkan, tapi pada intinya bahwa tetap kami membantu ini dalam koridor sesuai dengan peraturan. Karena kan kembali lagi kita ini adalah abdi masyarakat sebenarnya, melayani masyarakat. Jadi sepanjang yang masyarakat butuhkan, terus kemudian kita bisa bantu, ya insya Allah kita akan bantu. Nah, kembali lagi kalau yang tadi sudah yang disampaikan Pak Ketua tadi, ya alangkah baiknya ayo sama-sama ngurus
terus izin, nanti cukup satu aja sementara ini Ya, kita bisa coba kolektif. pilot project aja, satu orang satu komunitas ini bikin satu, cuman lokasinya disebutin, misalnya anggotanya jenengan di sini, nanti di sana sebutin semua, nanti kita verifikasi semua buat izin untuk 5 tahun. Bisa. Tuh. Nah kalau memang sudah ini kan harusnya gini Bapak, ketika misalnya sudah punya izin penangkaran itu kan untuk menangkarkan. Nah kemudian untuk menjual harusnya ada lagi satu izin, namanya izin edar. Nah sama nanti izin edar sama izin penangkaran jadikan satu aja. Jadi cuman kalau izin penangkaran itu bisa perorangan. Tapi kalau izin edar itu minimal harus UD ya Mas ya, harus UD. Jadi nanti siapkan aja, sepanjangnya kan sudah ini. Nah, kembali lagi, saya sangat senang ketika jenengan sudah tunjukkan sertifikat itu, berarti kan sudah tahu ini anakan ini, Ya. ini dari ini lah. Itu namanya sudah membantu kita untuk silsilah itu loh. Namanya kan kalau di kita Di MMS ada database yang di isinya di dalamnya nama peternak, alamat, termasuk indukan itu ada semua. Kebetulan Pak Jenny yang megang. Kemudian MMS ini juga dalam proses legalitas pengurusan CV. Jadi kedepannya kita ingin komunitas kita ini diakui secara hukum legal. ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini sedang masih proses. Saya baru dengar kemarin, makanya begitu Pak Hasan ketemu saya waktu rapat kemarin, saya langsung menyanggupi, karena kalau nggak salah baru Pak Hasan aja nih di Jawa Timur ini. Jadi sangat saya sangat respect dengan perjuangan beliaunya untuk bisa menghasilkan cucak hijau hasil breeder ini. Cuman memang perlu terus kita dampingi karena memang kembali lagi kami mungkin dalam melakukan sosialisasi terkait aturan dan kemudian juga aturan-aturan terutama yang terbaru memang agak mungkin belum banyak sampaikan, sehingga mungkin juga masyarakat agak mungkin mendapat informasi dari yang salah gitu loh. Jadi jangan takut, silahkan misalnya datang ke kami KSDA, apa yang bisa kami bantu akan kami bantu. Untuk pendataan TSL ini utamanya untuk jenis-jenis TSL yang masuk dalam P1006 2018. Jadi cukup Bapak Ibu bisa mendaftar di www.pendataan tsl.com. Jadi di situ tinggal memasukkan nomor KTP, alamat, kemudian jumlah satwa yang dimiliki, jenisnya ada dipilih, kemudian jumlahnya, tinggal nanti setelah selesai tidak ada lagi yang ditambahkan. Itu kan per jenis, pendataannya per jenis. Kalau sudah nggak ada langsung ditutup, langsung nanti bisa di-print sendiri. Standar. Ini kami berkunjung ke Pak Hasan, salah satu warga Surabaya dan anggota komunitas dari MMS yang berhasil meternakkan cucak hijau yang hasil pendataan. Mudah-mudahan dengan keberhasilan Pak Hasan ini bisa memotivasi teman-teman yang lain, terutama komunitas, untuk lebih peduli terhadap satwa liar Indonesia.